Baik. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke melanjutkan surah Al-Haqqah, surah Al-Qalam, kita murajaah surah Al-Haqqah. Nah, silahkan. Ini thalibahnya seluruhnya berapa orang di kelas ini? Kelas tarjamah ini? 10 kalau saya coba. 10 orang. Baik. Mantap, Kak. Siapa yang mau baca duluan? Semua 12, saya udah ngomong dari tadi, ngomong sendiri ternyata, Afwan. Kalau masih semua 12 orang. 12 orang ya. Oh. 12 Iya, orang. ngomong sendiri saya, Mah. 12 Ustaz Afwan tapi banyak yang nggak aktif. Iya, tapi banyak yang itu. Banyak yang tidak hadir berhalangan ya. Ya, semoga Allah memudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini mau nomorin Umi Nopida nomor 1 kok nggak bisa. Umi Nopida nomor 1 tak peduli. Baik. Jazakallahu khairan El. Assalamualaikum Mustajati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Haqqah ayat 35 sampai 39 Mustajati. Ya, silakan. Ya, baik. Mana 35? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Walaisa lahul yauma hahuna hamim. Falaisa maka tidak lahu baginya al yauma hari ini hahuna di sini hamim seorang teman. Wala ta'amun illa min gislin. Wala dan tidak ta'amun makanan illa kecuali min dari gislin kotoran atau nanah dan darah. La yakuluhu ilal khati'un. Ya, afwan saja. Oh iya, afwan saja. La yakuluhu ilal khati'un. La tidak kuluhu yang memakannya ila kecuali al-qati'un, orang-orang yang bersalah. Fala uqasimu bima tubsirun. Fala maka uqasimu aku bersumpah bima dengan apa tubsirun kamu lihat. Wa ma la tubsirun. Wama dan apa wama dan demi apa la tubsiruna tidak kamu lihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saja. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Fiki barakallahu jazakum kasih. Wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya. Nomor 3 saya Ustazah. Ya, nomor 2 saya. Nomor 2 siapa? Nomor 2 tadi saya. Tadi saya ke dapur dulu, maaf. Saya dulu ya, Umi Wardah. Soalnya mau ke dapur lagi. Ya, oke. Oke, Masya Allah. Ayat ke-40 sampai 43 Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya ia laqaulu apa saja ya? Benar perkataan.
benar-benar perkataan rasulin rasul karim yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Wa ma dan ia wa ma dan bukan ya sudah, dan bukan ia Apa ya? wa ya. Gimana sudah? Dan bukan ia ya sudah. Oh iya, Wa ma yang mana itu? Ayat berapa itu? pasal Ayat 42 ya? 41? Iya, wa ma huwa biqaulin dan bukan dan bukan dia gitu ya. Biqauli dan dengan perkataannya dengan perkataan syair penyair ya Ustazah. ya. Qalilam sedikit sekali tu'minun kamu beriman. Wala biqaulika din qalilam ma tadakkarun. Wala dan bukan biqauli perkataan kadin tukang tenun. Qalilan sedikit sekali ma tadakkarun kamu Kalian mengambil pelajaran. kamu telah mengambil pelajaran. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilun ia adalah wahyu yang diturunkan min dari Tanzilun itu diturunkan yang diturunkan min dari Robbi Tuhan alamin seluruh alam. Sudah Ustazah? Iya, nah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Selanjutnya Selanjutnya saya silakan. Ustazah mohon bimbingannya ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Walau dan sekiranya taqawwala dia mengada-ada alaina atas nama kami ba'dol sebagian aqawil perkataan. La akhadna minhu bil yamin. La akhadna sungguh kami pasti ya. Kami pasti memegang minhu darinya bil yamini dengan tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin. Summa kemudian laqata'na sungguh-sungguh atau benar-benar kami memotong minhu darinya alwatin jantung pembuluh jantung. Ya, betul. Ya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama maka tidak minkum di antara kalian atau salah satu di antara kalian min dari ahadin seorang pun anhu darinya hajizina dapat menghalanginya. Sampai ayat ini Ustazah. Oh, iya, Allahumma arhamni bil Qur'an. Selanjutnya Silakan. Mau baca ya?
Boleh? Ya udah yang aja setelah yang baru Ana. Tafadholi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah saya belum hafal, jadi boleh saya baca Ustazah? Ya, boleh, silahkan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uluhu fagulluh. Artinya belum. Uluhu, yaitu diperintahkan kepada malaikat Sabaniyah, ambillah dia. Fagulluh, lalu kalian belenggulah dia. Tsummal jahima sulluh. Coba ulangi. Tsummal jahima sulluh. Sodlu. Salah saya saja. Tsummal jahima sulluh. Tsumma, kemudian jahima, ke dalam api neraka. Sulluh, kalian masukkan dia. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an faslukuh. Tsumma, kemudian, fi, pada silsilatin, rantai zar'uha, yang panjangnya sab'un diro'ah, sab'una 70 diro'ah hasta. Fasluku, maka kalian belitlah dia. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Innahu, sungguh dia, kana, dia dahulu, la, tidaklah, yu'minu, dia beriman, billah, kepada Allah, al-azim, yang maha agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, dan tidak. Yahuddu, dia mendorong atau menganjurkan ala, terhadap ta'ami, memberi makanan, al-miskin, orang-orang miskin. Sadaqallahul azim. Naam, santum barakallahu fiik. Selanjutnya Ana Ustazah, mohon bimbingannya. Silakan. Ya, silakan. Bu Fitri. Ayat 48 sampai ayat 52. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Wa, dan innahu, sesungguhnya dia, latazkiratun, benar peringatan, lil, bagi al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa, dan inna, sesungguhnya kami, lana'lamu, sungguh-sungguh kami mengetahui, ana bahwa minkum, di antara kalian, mukadzibin, benar-benar orang yang mendustakan. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa, dan innahu, sesungguhnya dia, lahasratun, benar-benar, hasratun apa saja? Lahasratun, benar-benar penyesalan. Ya. Ala, atas, al-kafirina, orang-orang yang kafir. Ya. Wa innahu lahaqqul yaqin. Wa, dan innahu, sesungguhnya dia, lahaqqu, benar-benar, kebenaran, al-yakin, atas hari yang
yakin. Hmm. Atas hari yang benar ya Ustazah. Kemudian Gimana dia sih? lahak Hari-hari yang benar-benar. hari yang diyakini ya Ustazah. Ya, nah, yang diyakini. Benar-benar kebenaran yang diyakini. Wa innahu dan sesungguhnya dia benar-benar hari yang Benar-benar kebenaran, bukan hari benar-benar kebenaran. kebenaran hari yang diyakini. Iya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sabih bertasbihlah bismi dengan nama Rabbika, Rob kamu al-azim yang maha agung. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik. Rafiki barakallahu sajati. Masih ada yang mau baca? Umi Aryati mau baca nggak? Tadi dikasih nomor Umi. Baik, saya membaca Ustazah. Ayat 30 sampai 34 Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzuhu faghulluh. Khuzuhu, tangkaplah dia, faghulluh, lalu belenggulah. Summal jahima sallu. Summa, kemudian al jahima, neraka jahim, sallu, masukkanlah ia. Summa fi silsilatin dzar'uha sub'an. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Ya. Thumma, kemudian, fi silsilatin, pada rantai, zar'uha, panjangnya, sab'una, 70, zira'an, hasta, fasluku, maka belitlah ia. Innahu kana la yu'minuna billahil azim. Tidak ada la yu'minuna, la yu'minu. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah dia, la yu'minu, tidak beriman, billahi, kepada Allah, al-azim, yang maha agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, dan tidak, yahuddu, menganjurkan, ala ta'ami, untuk memberi makan, al miskin, orang-orang miskin. Shadaqallahul azim. Allah, barakallahu fiik. Ada yang belum baca atau sudah selesai semua? Ana Ustazah. Ya, Bunda silakan. Ani, ya Bunda Ani. Ana sebagian Ayat berapa ya? Mbak terangkat. 48 sampai 52 ya, Ani Setiawati. Baik Ustazah. Iya. Wa innahu, dan innahu sesungguhnya dia Al-Quran, tazkiratun, adalah peringatan atau pelajaran lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lana alamu, kami mengetahui, anna minkum, di antara kalian, mukadzibin, ada yang mendustakan. Wa innahu, sesungguhnya dia, wa innahu, dan sesungguhnya dia, Dia siapa? dan sesungguhnya dia, maksudnya Al-Quran, lahasrot, lahasrotun, akan apa nih ya, lahasrotun alal, akan menimbulkan penyesalan ya Ustazah. Ya. Ya, akan menimbulkan penyesalan alal, atas mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Al-mukadzibin atau al-kafirin?
alal kafirin. Oh ya, alal kafirin bagi alal kafirin orang-orang orang-orang kafir ya Ustazah. Kemudian wa innahu dan sesungguhnya dia Al-Qur'an lahaqul yakin. Lahaqul adalah sungguh-sungguh menjadi sebuah kebenaran. Lahaqul yakin kebenaran yang meyakinkan. Yang diyakini. Nah, yang Oh, iya. meyakinkan. Nah, Yang diyakini atau yang meyakinkan Ustazah. Fasabbih maka bertasbihlah bismi dengan nama Rabbika Rabb kalian azim yang maha agung. Nah, barakallahu fiik. Fatahullahu ta'ala arifin. Amin. Alhamdulillah selesai semua ya. Iya Apa Ustazah, yang sudah masih ada Ustazah. yang oh, sudah selesai semua. Nah, alhamdulillah kita lanjut surah Al-Qalam. Kita mungkin untuk sore hari ini mudah-mudahan selesai ya. Kita terjemahkan sampai 10 ayat. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Nun wal qalami. Wal qalami demi qalam. Pena. Ya, demi pena. Wa ma yasturun dan apa yang mereka tulis. Dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma tidaklah anta kamu, yakni kamu Muhammad, bi ni'mati rabbika dengan nikmat Rabbmu, bimajnun orang gila. Jadi bukanlah engkau Muhammad termasuk orang yang gila. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna dan sesungguhnya laka bagimu la ajran benar-benar pahala, ya. Benar-benar menjadi pahala, ghayra tidak atau bukan, mamnun terputus, maksudnya tidak terputus. Dan sesungguhnya bagimu wahai Muhammad la ajran mendapatkan pahala, itu benar-benar mendapatkan pahala, ghayra yang tidak pun terputus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka dan sesungguhnya kamu. Wa innaka dan sesungguhnya kamu Muhammad. La'ala benar-benar di atas, benar-benar di atas khuluqin. Budi pekerti, memiliki akhlak azim yang agung. Fasatu basiru wa yubasirun. Maka kelak kamu akan melihat. Fasatu basir. Maka kelak kamu akan melihat. Wa yubasirun. Dan mereka akan melihat. Dan mereka akan melihat. Yakni kelak kamu akan melihat mereka. Yakni orang-orang yang kafir. Engkau akan Muhammad melihat mereka. Dan mereka pun orang-orang yang kafir pun akan melihat juga. Bi'ayyikumul maftun. Bi'ayyikum dengan siapa di antara kamu? Dengan siapa di antara kamu?
Al-maftun fitnah ya. Fitan itu fitnah yang diuji. Siapa di antara kalian yang diuji atau yang gila ya? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna sesungguhnya rabbaka Rabbmu huwa dia a'lamu lebih mengetahui biman dhalla biman dengan siapa atau pada siapa dhalla yang sesat ia sesat an sabilihi an dari sabilihi jalan wa huwa a'lamu dan dialah Allah Subhanahu wa taala a'lamu lebih mengetahui bil muhtadin terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dari jalan hidayah, dan dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat. Fala tuti'il mukadzibin. Fala maka janganlah ya, maka janganlah tuti' kamu mentaati ya. Di sini diperintahkan untuk tidak mengikuti siapa mereka al-mukadzibin orang-orang yang berdusta ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waddu law tudahinu fayudahinun. Waddu dan mereka menginginkan lau tudahin sekiranya atau supaya tudahin bersikap lembut ya. Sekiranya kamu bersikap lembut fayudahinu dan mereka akan bersikap lemah lembut. Nanti kita akan jelaskan ya. Maksudnya apa di situ? Wala tuti' kulla hallafin mahin. Wala dan janganlah tuti' kamu mentaati mengikuti kulla setiap halafin orang yang banyak bersumpah, mahin juga banyak menghina. Mahin, halafin banyak bersumpah, mahin yang hina. Yang sampai di situ saja dulu di ayat 19 ayat 10. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di surah Al-Qalam ya, tidak terasa insyaallah. Di surah ini terdapat berapa ayat Ummahat? Surah Al-Qalam ini ada 52 ayat. 52. Al-Qalam ada 52 ayat. Ya, nah. Al-Qalam artinya pena. Al-Qalam artinya pena. Ya. Surah ini diapit oleh surah Mulk Tabarok, ya, yakni Al-Qalam ini adalah surah yang ke berapa? 68. 68. Ya, tertib di dalam Al-Quran surah ke-68. Surah Al-Qalam merupakan surah Makkiyah, ya, yaitu surah yang diturunkan di awal-awal dakwah Nabiullah Muhammad SAW ketika masih berada di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah.
Maka sebagian ulama berpendapat bahwa surah Al-Qalam ini adalah surah yang kedua yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah surah Al-Alaq. 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 Nah, itu sebagian ulama ya. Jadi ada sebagian ulama berpendapat bahwa surah Al-Qalam ini diturunkan kepada Nabi surah yang kedua. Akan tapi sebagian ulama yang lain tidak sependapat dengannya. Tidak sependapat. Maksudnya yang sebagian yang lain itu berpendapat bahwasanya surah Al-Qalam ini merupakan surah yang ketiga atau keempat. Karena setelah surah Al-Alaq terdapat surah Al-Alaq, pendapat yang paling kuat adalah surah Al-Muddathir yang sudah kita pernah jelaskan dulu. Setelah surah Al-Alaq maka turun surah Al-Muddathir, kemudian setelah itu surah Al-Muzammil. Jadi intinya para ulama sepakat bahwasanya surah Al-Qalam adalah di antara surah-surah awal-awal turunnya kepada Nabi SAW ketika masih berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Adapun topik surah Al-Qalam adalah tentang pembelaan terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Ya, jadi ini topiknya pembelaan kepada Nabi SAW berbeda dengan surah sebelumnya. Kalau surah sebelumnya ini yang belum kita jelaskan, yakni surah Al-Mulk. Kalau surah Al-Mulk nanti akan kita jelaskan setelah surah ini selesai. Yakni topik pembicaraannya adalah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Qalam ini berkaitan tentang keagungan Nabiullah Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. Jadi kita akan menjelaskan, nanti akan kita pelajari apa saja sih keagungan Rasulullah SAW. Kemudian surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela Nabi SAW, yang mana pada saat itu Rasul SAW dituduh oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Quraisy musyrikin, bahwa Nabi itu adalah orang gila. Mereka menuduh Rasul SAW sebagai orang gila. Maka surah Al-Qalam ini turun untuk membela Nabiullah Muhammad SAW, menunjukkan tentang bagaimana agungnya beliau SAW. Dan itu dijelaskan di dalam tafsir As-Sa'di. Menunjukkan bahwa turunnya ayat ini, turunnya surah Al-Qalam ini membela Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa dia adalah orang yang gila. Muhammad itu sudah gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ya. Jadi Al-Qalam ini diambil dari ayat yang pertama ya, yang pertama wal qalam. Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, ya. Dan apa yang mereka tuliskan. Kita perhatikan di kata yang pertama, yakni ada kata nun, ya. Jadi sering kita mendengarkan orang yang belum belajar tahsin, kadang-kadang belum belajar Al-Qur'an, itu ketika mendapatkan huruf seperti ini katakanlah dibaca na, ya. Jadi ketika ini namanya huruf apa namanya, Ahwat? Muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah, ya. Jadi nun ini merupakan salah satu dari huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus. Ayat-ayat seperti ini biasa dibaca secara terputus hurufnya dan tidak langsung dibaca dengan satu kata. Jadi tetap kita baca nun sebagaimana nama asli dari huruf tersebut. Makanya para ummahat ketika belajar tahsin, belajar Al-Quran itu harus benar-benar paham nama-nama huruf tersebut. Ya, kadang-kadang kalau orang belajar Iqra itu langsung dikasih harokat. A, ba, ta, kemudian I, B, T, kemudian U, tidak ada nama ininya. Jadi harus kita memahami nama asli dari huruf tersebut. Ya, kenapa? Karena nantinya akan sulit memahami
ketika mendapatkan huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an. Dan ayat-ayat seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, di antaranya ayat di surah Al-Baqarah yakni Alif Lam Mim, ya, tidak dibaca dengan alama. Kemudian juga Ain Sin Qaf. Ya. Ainnya berapa harokat kalau dibaca, Om? 6. Boleh 4, boleh 6. Boleh 4, boleh 6. Kemudian Sin berapa harokat? 6 6. juga. 6 harokat. Qaf berapa harokat? Qaf 6 juga. 6 harokat. Nah, Masya Allah. Jadi tidak dibaca dengan asaqo, tapi dibaca dengan nama aslinya. Kemudian juga ada Yasin. Ya-nya berapa harokat? 2. 2. Ya, kemudian sinnya dibaca 6. 6 harokat. Jadi tidak dibaca dengan yasa atau yas, ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman nun dibaca nun bukan dibaca na. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa huruf ini tidak memiliki makna. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui makna. Huruf bisa memiliki makna jika huruf tersebut telah dirangkai dengan huruf-huruf yang lain sehingga menjadi satu kata. Tapi apakah di dalam bahasa Arab itu juga ada hanya satu huruf itu sudah bisa diartikan seperti bi, a, itu ada artinya. Ya. Oleh karenanya para ulama ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna dan kandungan dari huruf-huruf al-muqatta'ah. Di antaranya huruf yang kita bahas hari ini yakni huruf nun dalam ayat ini, maka sebagian ulama yang menafsirkan dengan ada yang mengatakan bahwa nun di sini adalah ikan paus. Ya. Ini Insya Allah. sebagian ulama ya, itu di dalam tafsir Al-Baghawi menafsirkan bahwa nun itu adalah artinya adalah ikan paus. Ada juga yang menafsirkan nun di sini adalah tinta, ya. Dengan tinta dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwasanya huruf-huruf al-muqatta'ah tujuannya adalah untuk mengingatkan kaum musyrikin bahwa Al-Qur'an itu, ya, Al-Qur'an adalah mukjizat yang turun kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy, yang turun kepada orang-orang kaum Arab yang berbahasa Arab, dengan mana bahasa Arab ini adalah bahasa sehari-hari mereka. Ya. Akan tetapi meskipun demikian, ya, meskipun bahasa mereka sehari-hari, tetap mereka tidak sanggup mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran. Padahal Allah SWT berfirman di dalam surah Yusuf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu, ya. Menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an Qur'anan, ya, Arabiyyan. Berbahasa Arab. Untuk apa? La'allakum ta'qilun. Agar kalian mengerti, ya. Agar kalian paham. Karena Al-Quran ini turun kepada kaum Quraisy, mereka berbahasa bahasa Arab, huruf-huruf yang mereka lantunkan, huruf-huruf mereka ucapkan setiap harinya adalah huruf yang sama dengan Al-Quran. Di mana pada saat itu orang-orang musyrik Arab sedang berbangga-bangga dengan syair, ya. Bahkan mereka mengadakan berbagai macam lomba syair-syair. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan perkara yang sedang mereka gandrungi saat itu. Yang mana mereka itu berbangga-bangga dengan balaghos, syairnya yang indah-indah. Siapapun yang menguasai syair tersebut, maka dia akan menjadi terkenal orang yang disegani, orang yang dihormati pada masa itu. Dan hal ini seperti tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Yusuf. Ketika itu banyak orang yang terkenal dengan ahli menafsirkan mimpi, tapi ternyata ketika sang raja bermimpi, maka tidak ada seorang pun yang
mampu menakwilkan mimpinya kecuali Nabi Yusuf. Ya. Dan hanya Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu menafsirkan mimpi raja. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat pengobatan. Ya. Karena pada zaman tersebut sedang ramai masalah pengobatan, siapa yang mampu mengobati, maka dia akan menjadi orang yang disegani, orang yang jadi mereka berbangga-bangga dengan apa yang ada pada masa itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabiullah Musa alaihissalam, yang mana pada masa itu sedang ramai-ramainya tentang berbangga-bangga dengan sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabiullah Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat yang sekilas seperti sihir, namun bukan sihir. Oleh karenanya, demikianlah di zaman Nabiullah Muhammad SAW, tatkala orang-orang musyrikin sedang saling berbangga-bangga dengan kemampuan mereka dalam balaghah dan syair, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an mengalahkan segala balaghah dan bahasa yang mereka miliki. Padahal mereka berbicara dengan huruf-huruf tersebut, namun mereka tidak sanggup mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, "Qul la ini jitama'til insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran, kalau seandainya seluruh manusia di alam ini bersatu dengan jin untuk membuat serupa dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran tersebut, sekalipun mereka saling membantu satu sama lainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Am yaquluna iftarah, bahkan mereka mengatakan, ya, dia Muhammad itu telah membuat Al-Quran. Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Ini perkataan mereka ketika Al-Quran ini turun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah Muhammad, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat." Kalau demikian saya yang membuat Al-Quran itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada mereka, datangkanlah 10 surah yang semisal dengan Al-Quran yang kalian juga buat, yang dibuat-buat juga. Kalau seandainya Muhammad itu mampu membuat Al-Quran, maka kalian buatlah yang seperti yang dibuat Muhammad, yang semisal dengannya. Yakni yang dibuat-buat juga. Ya. Wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah siapa saja di antara kalian yang sanggup selain Allah Subhanahu wa taala, jika kalian orang-orang yang benar. Maka di sini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian memang Muhammad itu membuat-buat Al-Qur'an, jika kalian mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalian buat juga lah seperti yang dibuat oleh Muhammad. Maka dalam ayat ini, ya, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menantang mereka dengan mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni kepada Muhammad, maka kata Allah Subhanahu wa taala, buatlah satu surah. Kalau tadi yang pertama buatlah 10 surah. Ditantang lagi, lebih dipersedikit, diperkecil.
kalau kalian mampu, ya, kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya kalian meragukan bahwa kami menurunkan kepada hamba kami, kepada Muhammad SAW, maka buatlah satu surah. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Di sini kita perhatikan ada waw. Ya, ini sedikit kita jelaskan ya. Ada waw. Ya. Jadi huruf waw adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara bersumpah dalam bahasa Arab. Jadi kalau wa itu setelahnya, datang setelahnya ada isim yang berharokat kasrah, maka wawnya berarti waw qasam, ya, berarti waw sumpah, yakni demi. Maka dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan demi. Karena isim atau kata benda yang datang setelah waw itu dikasrahkan. Maka akan menjadi bentuk sumpah sebagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wal qalami. Ya. Nah, di sini ketika kita membaca Al-Quran itu jangan sampai merubah harokat akhir ayat. Karena kalau kita rubah menjadi wal qalamu, maka waw yang pertama itu menjadi waw ataf. Menjadi berarti dan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wal qalami, demi pena. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa rabbik, demi Tuhanmu. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wasyamsi atau wan nahari wal laili. Ya, semua itu adalah berarti waw sumpah. Demi matahari, demi siang, demi malam. Maka adapun kita, ya, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumpah, terserah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluknya. Adapun kita sebagai manusia, maka tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersumpah atas nama selainnya adalah termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Ya. Jadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas makhluknya, itu adalah hak Allah bersumpah kepada makhluknya. Ya, dia sendiri menciptakan. Nah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah kecuali perkara-perkara yang agung. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluknya sebagai alat sumpah, maka itu makhluknya itu adalah sesuatu yang spesial yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan satu makhluknya, yakni al-qalam. Berarti qalam ini adalah sesuatu yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pena, karena pena merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Dalam tafsir At-Tabari, oleh karenanya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan tentang pena ini di awal-awal surah Al-Alaq, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi 'allama bil qalam. Ya, di dalam surah Al-Alaq ayat 4. Pena adalah sebuah nikmat karena salah satu cara seseorang belajar adalah dengan pena. Kira-kira kita bisa belajar nggak tanpa pena? Ya, mungkin ya. Rasulullah SAW itu diajarkan langsung talaki. Ya. Akan tetapi salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni pena. Dengan penahlah Al-Quran bisa terjaga di tangan para kutubul wahyi, para penulis wahyu, para pencatat wahyu. Demikian pula pena juga digunakan untuk mencatat hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian juga ilmu, ya, semuanya dicatat dengan pena. Perjanjian-perjanjian dicatat dengan pena. Sejarah
dicatat dengan pena. Ya, sirah itu dicatat dengan pena dan lain sebagainya. Oleh karena itu pena adalah nikmat yang luar biasa karena merupakan sarana untuk menegakkan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini di ayat ini, wal qalami wa ma yasturun, wal qalam. Dan ini juga menjadi isyarat bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu, ya. Islam itu dibangun di atas ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi Kholaq. dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan." Jika ayat ini digandengkan dengan ayat yang pertama, ya, di surah Al-Qalam ini, yaitu baca dan pena, ya, Iqra, maksudnya Iqra, kemudian digandengkan dengan pena, maka ini menunjukkan tentang perhatian Islam terhadap ilmu yang luar biasa. Jadi oleh karena itu memang menuntut ilmu itu tidak ada batasnya sampai kita benar-benar masuk ke dalam, ya, ke dalam kubur, berhenti untuk belajar. Ya. Oleh karena itu didapati banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menyampaikan tentang keagungan ilmu. Ya. Yang mana seorang muslim itu wajib belajar, menuntut ilmu itu adalah wajib fardu ain kepada setiap hamba, kepada setiap muslim, laki-laki maupun wanita. Al-qalam, yakni pena ini juga menjadi salah satu sarana untuk mengungkapkannya. Makanya pena itu disebut dengan ahadul lisanain, ya, disebut dengan satu dari dua lisan. Satu dari dua lisan. Itu disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Razi. Disebutkan bahwa fa inna tafahum taratan yahsul bin nutq, ya. Taratan yutaharra bil kita. Sesungguhnya saling memahami terkadang didapat dengan ucapan dan terkadang didapat dengan tulisan. Jadi untuk memahami seorang itu bisa didapatkan dari ucapan, juga bisa didapatkan dari tulisan. Ya. Maka seorang yang mengungkapkan sesuatu, maka ia akan mengungkapkan salah satu dari dua cara tersebut, yakni baik secara lisan atau secara tulisan. Oleh karena itu, secara syariat, ya, syariat itu menilai bahwa hukum tulisan sebagaimana hukum lisan. Jadi itu sama. Sebagaimana dengan ucapan, seorang bisa mengadakan akad, ya, mengadakan akad perjanjian, wasiat, ya, wasiat itu bisa dengan tulisan. Bisa jadi kita tidak mendengarkan orang ngomong apa, ternyata ada wasiatnya dengan tulisan. Maka itu masuk dalam akad, ya, maksudnya tidak hanya, makanya disebut dengan pena ini, al-qalam ini disebut ahadul lisanain. Salah satu dari dua lisan. Ya. Salah satu dari dua lisan. Maka demikian pula hal tersebut bisa terjadi di tulisan, maka kita pahami bahwa hukum tulisan sama dengan ucapan atau lisan. Sebagaimana seorang yang berhati-hati dalam berbicara, maka demikian pula juga harus berhati-hati dalam tulisan. Karena tulisan ini ketika seorang menuliskan, misalkan menuliskan sebuah buku, ya, kemudian buku itu dijadikan sebagai pedoman oleh banyak orang, maka ini bisa menjadi pahala ataukah bisa menjadi dosa. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Ketika ada orang yang berbicara, menasihati seseorang yang mengatakan ini adalah nasihat, ternyata nasihatnya itu mungkin mengandung di dalamnya tentang kesyirikan, dan kemudian orang mengamalkan apa yang dia lakukan tersebut, maka dosanya terus-menerus akan didapatkan. Ya. Maka ini harus hati-hati dalam, sama seperti dengan tulisan. Ketika seorang itu mengirimkan wasiat, mengirimkan nasihat, ya, kepada temannya, kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, dan ternyata tulisan itu mengandung syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang membaca pun akan mengikuti apa yang dia inginkan, maka ini apa yang dia tulis, maka ini sangat berbahaya. Dan bisa jadi dengan tulisan tersebut atau tulisan yang kita tulis justru akan mendapatkan
dosa ataupun amal jariah. Maka di sini para ulama mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati dalam dua lisan tersebut. Ahadul lisanain, baik secara lisan maupun secara tulisan. Karena betapa banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tulisannya. Ya, sebab tulisannya. Ya, kemudian sebagaimana ulama-ulama yang terdahulu seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hidup di dunia ini hanya 40 tahun umurnya. Akan tetapi karya-karya beliau itu dibaca sampai akhir zaman. Ya, bayangkan walaupun hidupnya sangat singkat, umurnya hanya sebentar, tapi pahalanya terus mengalir. Karena apa yang dia tulis itu diambil pelajaran oleh semua manusia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontohi para ulama-ulama terdahulu. Bukan hanya tulisan saja. Kita bisa lisan. Kalau kita bukan penulis, maka secara lisan. Jadi kalau ada keahlian menulis, maka tulislah dengan banyak pesan yang mengandung kebaikan. Yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan harus di sini harus berhati-hati. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang justru akan menjadikan kita nanti di akhirat menjadi Ya. nah. Sebagian ulama memandang bahwa tafsiran al-qalam ya, atau pena ini maksudnya adalah pena Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Juga sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqal uktub. Ya. Sesungguhnya awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, adalah pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub, bacalah." Faqal, maka pena mengatakan, "Ma'aktub." Ya. Kemudian apa yang saya tulis? Ya, apa yang saya harus tulis? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubul qadar maka wa ma huwa kainun ilal abad." Tulislah takdir sebagaimana kejadian yang terjadi selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maka sebagian ahli tafsir lain mengatakan bahwa pena di sini adalah pena yang dipakai malaikat untuk mencatat takdir yang ada di sisi malaikat. Atau pena yang dipakai untuk mencatat amalan baik buruknya amalan seorang hamba. Dan ini dijelaskan di dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian sebagian ulama pula seperti Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa pena di sini maknanya adalah umum, yaitu mencakup makna Lauhul Mahfuz, pena di Lauhul Mahfuz, pena yang dipegang oleh malaikat dan juga pena yang dipegang oleh manusia. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Karenanya setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas pena ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yasturun," dan apa yang mereka tuliskan. Artinya bahwa mereka dalam ayat ini bisa menjadi malaikat, bisa jadi pula yang dimaksud di sini adalah manusia. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Qalam dengan sumpah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali menekankan sesuatu. Jadi setiap kita membaca ayat dalam Al-Quran ketika dimulai dengan sumpah, maka perhatikan apa yang diinginkan Allah setelahnya, di ayat setelahnya. Karena itu ada penekanan, ada yang harus diperhatikan. Begitu Allah bersumpah dengan makhluknya, maka ada yang harus kita perhatikan di situ. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Dan hal seperti itu banyak terjadi, banyak terdapat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya adalah di dalam surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha. Di dalam surah Asy-Syams ini banyak sekali sumpah-sumpah di dalamnya. Pertama adalah Asy-Syams, matahari, kemudian waduhaha di waktu pagi,
Nah, jadi 2 wal qamari, kemudian bulan ya Bulan. apabila mengeri. Wan nahar, siang, jadi 4 ya. Siang. Laili, dan malam ya. Was-samai, dan langit. Wal ardi, dan bumi, ada 5. Wa nafsin, dan jiwa. Ya, jadi ada 6 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Syams ini menekankan pernyataan bahwa sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Siapakah yang mereka qad aflaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha aflaha man zakkaha. Baik. Maka di dalam surah Al-Qalam ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah menekankan 3 perkara. Perhatikan ya Ummahat ya. Jadi ada 3 perkara yang ditekankan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, di mana yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Jadi yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah yang pertama, dengan karunia Rabbmu, engkau Muhammad bukanlah orang yang gila. Jadi kalau orang-orang musyrik mengatakan bahwa Muhammad itu membuat-buat Al-Quran, dia sudah gila, maka Allah Subhanahu wa taala menekankan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bantahan orang-orang kaum musyrikin. Ya. Yang mana yang pertama Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang gila. Sebagaimana ahli tafsir mengatakan bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa orang-orang musyrikin berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang gila. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi dalam ayat ini surah Al-Qalam ini ayat 1 sampai ayat 1 kemudian dan 2 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tekankan ya bahwa Muhammad itu bukanlah orang yang gila. Kemudian di dalam bahasa Arab kombinasi antara ma dan bi ya. Sebagaimana dengan ayat ma anta kemudian dilanjutkan bimajnun menunjukkan penafian, menunjukkan ketiadaan, meniadakan yang sebenar-benarnya ketiadaan, sebenarnya penafian ya. Hal ini sama dengan seperti ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika malaikat Jibril, "Iqra, bacalah." Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak mampu membaca. Maksudnya disitulah saya sama sekali tidak mampu membaca. Menunjukkan apa? Nah, di situ ada kata ma ana biqari. Saya benar-benar ini tidak bisa membaca. Bukan hanya sekedar saya tidak bisa baca loh, padahal sebenarnya bisa. Ya. Atau terbata-bata atau hanya ada sedikit kekurangan. Tapi Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Jibril, Iqra, maka Rasulullah SAW menjawab ma ana biqari. Maka di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, artinya bahwa Muhammad itu benar-benar tidaklah gila. Itu menunjukkan seperti itu. Maka dari kaidah tersebut ayat ini bermakna bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali bukan orang yang gila. Dan tidak ada kegilaan sedikit pun pada diri Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menghibur dan membela Rasulullah SAW. Yang mana pada saat itu ketika kaum Quraisy mengatakan kamu gila, kamu adalah tukang sihir. Ya. Ini Rasulullah SAW merasa berat atas tuduhan yang Rasulullah SAW mendapatkan. Ya. Maka Rasulullah SAW merasa sangat berat. Ya, bayangkan ya Ummahat ya, ketika kita mengajak saudara kita, ya, jangankan untuk umat ya segitu banyaknya ya, mengajak untuk tetangga, untuk saudara kita, kadang-kadang dari keluarga kita yang belum paham kemudian menganggap kita adalah orang yang sakit, padahal tidak sakit.
Kira-kira perasaan kita seperti apa? Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan hal demikian. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh orang yang gila, dituduh dukun, dituduh penyihir, bahkan beliau juga dituduh sebagai pendusta. Ya. Banyak sekali tuduhannya. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW itu disebut dengan diberikan gelar as-sadiqul amin. Ya. Orang-orang yang benar dan jujur. Ya. Bahkan orang-orang Arab, ya, bahkan Abu Jahal sendiri, keluarga Rasulullah SAW, seperti Abu Lahab dan lain sebagainya. Itu Abu Lahab itu, ya, ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi nabi, keluarga beliau itu kan banyak hartanya ya, Abu Lahab ini. Jadi Abu Lahab ini merasa hartanya itu aman ketika ada di tangan Nabi SAW. Maka harta yang paling berharga itu dititipkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang Quraisy semua tahu bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah berbohong. Nabi SAW itu adalah orang yang dipercaya, orang yang jujur, dan tidak pernah sekalipun berdusta. Tapi berbeda ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi. Ketika Rasulullah SAW memproklamirkan dirinya sebagai Nabi, maka semua pujian tersebut yang dulunya disebut dengan Al-Amin, As-Sadiqul Amin, berubah menjadi cercaan. Maka Nabi SAW merasa apa yang beliau alami, oleh karenanya, ya, apa yang beliau alami pada saat itu, Rasulullah SAW merasa berat dengan cercaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit. Rasulullah SAW sangat berat dengan kondisi pada masa itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kami mengetahui dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Itu disebutkan di dalam surah Al-Hijr. Dan di ayat-ayat yang seperti ini sangatlah banyak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir. Bersabarlah, mayaqulun, apa yang mereka ucapkan. Bersabarlah wahai Muhammad, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka ucapkan, sabarlah. Karena di antara metode Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara membela Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung dengan ayat-ayat yang turun. Dengan ayat-ayat yang turun dari langit sehingga dibaca hingga hari kiamat. Bayangkan ummahat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu dilantunkan oleh semua qari, oleh semua para pembaca Al-Qur'an di dunia ini sampai hari kiamat. Masya Allah. Setiap orang yang membaca itu mengatakan bahwa selalu mengumandangkan bahwa Muhammad itu bukanlah orang yang gila. Walaupun pada masa itu Rasulullah SAW mendapatkan cercaan, mendapatkan gangguan dari orang Quraisy hanya 10 tahun. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan pujian sampai hari kiamat. Inilah pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang pertama ya, tadi ya. Tadi apa yang pertama, Ummahat? Di sini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian dilanjutkan perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak terputus. Tidak ada putus-putusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Nabi diberikan keutamaan dengan pahala yang tidak terputus-putus sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sebagian ulama menyebutkan bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beramal ya, maka pahala beliau tidak terputus sampai hari kiamat.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahwa salatlah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah tersebut, kemudian dicontohkan di para sahabat mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian terus menerus itu dicontohi sampai hari kiamat, maka amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terputus. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berat, hidupnya sedang berat dengan cercaan kaum Quraisy, Allah menghibur. Wa innalaka la'ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala yang besar dengan kesabaranmu itu. Dan pahalanya tidak terputus-putusnya. Maka berbeda dengan kita, ya. Ketika kita telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kebaikan kita. Ya. Dan di antara amal jari yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salat." Apabila salah seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya illa min salat, kecuali 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua adalah au ilmi yanfa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalih yad'u lahu, atau yang ketiga adalah anak yang saleh. Itu kalau kita, ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, jika kita ini tidak mendapatkan anak yang saleh mendoakan, kita juga tidak mendapatkan ilmu yang kita salurkan kepada manusia, kemudian manusia tersebut mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, atau amal jariah yang lain, kita tidak mendapatkan sedekah jariah, maka apa yang kita akan dapatkan di akhirat, ya. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hiburan bahwa wa innaka la'ala ajrun wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sungguhnya engkau Muhammad pasti mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Masya Allah. Ini adalah keutamaan Nabi SAW, sebagaimana pendapat ini didukung oleh sabda Rasul SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, siapapun itu, yang menunjukkan kepada seorang kebaikan, satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, tanpa dikurangi. Dan kita tahu bahwa seluruh sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ikut mendapatkan pahala dari amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muallimul awal, al-muallim al-awwal, ya, pengajar yang pertama yang berikan contoh kepada semua manusia, ya, semua sunnah dan amalan ibadah. Dan ya, Masya Allah, kita bisa membayangkan bahwa betapa agungnya Nabiullah Muhammad SAW, sehingga Umar bin Khattab itu pernah berkata tentang Abu Bakar, ya. Apa kata Umar? Umar bin Khattab berkata, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la raja'a bihim." Seandainya keimanan Abu Bakar itu ditimbang, jadi ini kata Umar bin Khattab, saking Abu Bakar ini adalah orang yang paling beriman, tidak ada orang yang menyamai keimanan Abu Bakar, maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya keimanan Abu Bakar itu ditimbang dan keimanan penduduk seluruh muka bumi ini, seluruh isi bumi ini, ditimbang, keimanan kita itu ditimbang dengan seluruh penduduk bumi ini, maka Abu Bakar lebih berat keimanannya dibanding dari manusia seluruhnya. Masya Allah. Ini keimanan seorang Abu Bakar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun diberkati hidupnya, ya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hijr tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa setiap Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu makhluk, itu menunjukkan bahwa makhluk itu adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Hijr ini ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka kaumnya Nabi Lut itu terombang-ambing di dalam kemabukan, atau di dalam kesesatan. Di ayat itu konteksnya sedang berbicara tentang Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, tidak bersumpah dengan nama Nabi Lut. Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Bahwa ini menunjukkan akan keagungan umur Nabiullah Muhammad SAW. Umurnya Nabiullah Muhammad SAW penuh keberkatan. Ya. Seluruh waktu Nabi SAW berkah dan penuh keteladanan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berbicara tentang kaumnya Nabi Lut, la umruka, demi umurmu Muhammad, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini kita paham bahwasanya umurnya Rasulullah SAW penuh dengan keberkahan, penuh dengan keteladanan. Jadi wajar saja Rasulullah SAW adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di akhirat, di dalam surga. Ya, dari awal Rasulullah SAW mencotong sampai hari kiamat itu pahalanya itu mengalir, ya, mengalir kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Jelas ya? Soalnya di sini mati lampu, takut. Jadi kalau nanti hilang suara saya berarti ini ya. Oh iya saja. Nggak ada ini karena mati lampu. Khawatir wifi-nya mati juga ya. Jadi Iya kita saja. nanti kabarin aja saya sampai di mana menjelaskan, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya insya Allah akan dilanjutkan. Baik saja. Jadi keimanan Abu Bakar ya itu tadi yang disampaikan bahwasanya kalau seandainya penduduk bumi ini ditimbang keimanannya dibarengi dengan keimanan Abu Bakar, maka keimanan Abu Bakar itu lebih berat. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, hal yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan bahwa Allah ingin menguji Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya berada dalam puncak akhlak yang mulia. Sungguh ini adalah hiburan bagi Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Di mana umurnya diberkati. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah pemilik akhlak yang paling mulia. Bahkan pujian tersebut datangnya dari sang pemilik dunia ini. Datangnya dari Rabb semesta alam. Ya. Kalau kita dipuji oleh seseorang itu langsung Masya Allah, kita bangganya luar biasa. Apalagi diuji oleh presiden misalkan, wah tidak. Itu mungkin sudah luar biasa. Yang memuji Rasulullah SAW ini adalah pemilik Rabb semesta. Ya. Pemilik semesta alam. Meskipun demikian, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW tidaklah membuat Rasulullah SAW sombong dan angkuh. Padahal yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrik bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang gila, ya. Karena kebiasaan umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka sama seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy.
mereka semua menganggap nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu adalah orang yang gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Dzariyat, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihi min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, yakni kaumnya itu pasti mengatakan sahirun aw majnun. Jadi kaum sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kaum-kaum sebelumnya, para nabi yang diutus selalu dikatakan bahwa nabi yang diutus adalah seorang penyihir atau orang gila. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, atawasau bihi balhum qaumun tagun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang mereka katakan itu? Ya. Balhum qaumun tagun, bahkan sebenarnya mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi kalau kita melihat di zaman-zaman dahulu mereka itu ya setiap dari zaman ke zaman kemudian diutus para rasul kepada mereka selalu mengatakan bahwa nabi yang diutus kepada mereka itu adalah ya penyihir. Mereka mengatakan bahwa dia orang gila. Maka Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka ini saling berpesan? Tentu tidak, karena mereka tidak pernah bertemu. Ya. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam adalah kaum yang pertama-tama melakukan kemusyrikan. Tidak pernah bertemu dengan kaum Quraisy. Tapi bahasa mereka yang mereka sampaikan kepada Nabi mereka itu sama. Mereka mengatakan orang gila, penyihir, pendusta. Itu sama dengan apa yang dikatakan oleh orang Quraisy. Padahal ya Nabi Nuh alaihissalam tidaklah atau bukanlah orang yang gila. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW dikatakan orang yang gila, padahal Nabi SAW bukan orang yang gila. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam juga tidak pernah bertemu dengan kaum Quraisy. Ya, akan tapi mereka sama-sama saling mengatakan Nabi yang diutus kepada mereka itu sebagai penyihir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seakan-akan semua umat ini bersepakat dan saling berwasiat agar menuduh nabi-nabi mereka sebagai orang yang gila. Padahal tidak demikian. Yang menyebabkan mereka itu satu sama lain, sama bahasa mereka, karena ada iblis yang menggoda dari dulu sampai sekarang, yang mana iblis ini tidak ada kematiannya. Ya. Jadi yang menyebabkan sama bahasa mereka, karena yang menggoda mereka itu adalah iblis. Oleh karena itu, kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Rasulullah SAW, jadikanlah iblis itu sebagai musuh. Ya. Maka akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat ini adalah salah satu mukjizat Nabi SAW dari sekian banyak mukjizat Nabi yang bisa kita dapatkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam dalil-dalil an-nubuwah, karena akhlak Nabi SAW mulia adalah mukjizat, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan akhlak tersebut. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan umur Nabi SAW yang sudah disebutkan tadi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan umur siapapun selain Nabi SAW. Masya Allah. 20 nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan umur nabi, ya, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali umur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan umur selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Oleh karena itu, kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang disebutkan oleh Aisyah? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Hadis riwayat Ahmad.
Maksudnya adalah semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menganjurkan untuk melakukan kebaikan, maka yang mengamalkan dan mempraktekkan terlebih dahulu adalah Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula seperti ayat Al-Quran yang berisi larangan, maka yang pertama kali yang menjauhinya adalah Rasulullah SAW. Artinya adalah seluruh ayat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga yang pertama melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu para akhwat sekalian, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap akhlaknya. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menekankan sebagai pembelaan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bantahan bagi orang-orang musyrikin adalah dari sisi akhlak beliau yang mulia ya. Maka karena Islam memberikan perhatian besar terhadap akhlak, maka kita pun hendaknya memiliki perhatian besar terhadap akhlak. Kita harus memiliki akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah SAW dengan berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayqihun qalu ya Rasulullah qad alimna tsartsarun wal mutasyaddiqun fama al-mutafayhiqun qala al-mutakabbirun. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW, di antara kalian yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat, yakni di surga kelak, adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci, kata Rasulullah SAW, yang paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah sarsarun. Pertama adalah sarsarun, kemudian mutasyaddiqun, dan yang ketiga adalah mutafayqihun. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, kami sudah tahu yang disebut dengan sarsarun dan mutasyaddiqun. Lalu siapa yang mutafayqihun? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mutafayqihun adalah orang yang sombong. Ummahat, ini adalah dalil bahwasanya akhlak mulia adalah barometer tingginya iman seseorang. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, yang mungkin terlihat bahwa dia memiliki ilmu yang tinggi, kalau ngomongnya pintar, padahal akhlaknya suka mungkin ketika keluar dari mulutnya mencerca, suka menyakiti orang lain, atau mungkin akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi rusak, artinya dia tidak bertauhid, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tingginya imannya seorang itu dilihat dari akhlak yang dia miliki. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya hendaklah seorang itu berhati-hati dalam berkata-kata secara lisan maupun tulisan, karena bisa menunjukkan bahwa tingkat akhlaknya itu apakah dia tinggi ataukah buruk. Ternyata kita sudah 5:30 ya akhwat. Kita sampai di sini saja dulu ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan. Nanti baru 4 ayat ternyata yang kita bahas. Insya Allah nanti saya akan kirim ke grup apa sih yang disebutkan dalam hadis yang barusan saya baca tentang ats-tsartsarun, apa sih yang disebut dengan tsartsarun dan mutasyaddiqun. Ya, kalau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tahu ya bahwa makna dari orang yang banyak bicara, ketika dia ngobrol itu dilebih-lebihkan. Nah, ini yang disebut dengan tsartsarun wal mutasyaddiqun. Artinya bahwa mereka ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala
dan mereka ini kata Rasulullah SAW orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW dan paling jauh dari Rasulullah SAW di yaumul qiyamah adalah mereka as-sarun wal mutasyaddiqun, itu orang-orang yang melebih-lebihkan kalau ngomong, ya selalu pengen pengen yang paling baik ketika ngomong dengan akhlaknya dilebih-lebihkan. Kemudian ketika ngomongin tentang keburukan seseorang, dia dilebih-lebihkan. Nah, ini termasuk di dalamnya. Jadi oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dalam lisan kita, dan mudah-mudahan dengan lisan akhlak yang kita miliki mampu mendekatkan kita, mampu kita duduk berbarengan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah, yang mana disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat di surga kelak adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ya Ummahat, ya baru kita insyaallah kita lanjutkan di ayat yang kelima, yakni fasatu basirun wa yubsirun bi ayyikumul maftun di ayat berikutnya. Afwan karena ternyata penjelasannya panjang, jadi waktunya tidak cukup. Ya saja deh. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rasulati. Barakallahu fiik. Wa jazakumullah. Semoga